Selamat pagi, Shalom Sobat STTII. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pagi dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan ini dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah sikap menghadapi pergumulan yang berat. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39, saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak-anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Pergumulan berat yang Yesus akan hadapi adalah, di dalam pasal ini dijelaskan bahwa dia akan terpisah dari murid-muridnya. Dan dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dan Yesus tahu murid-muridnya tidak sanggup melihat penderitaan yang akan dialaminya. Itu sebabnya Yesus di ayat 34 berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Yesus sudah melihat, Yesus sudah memprediksikan bahwa murid-muridnya tidak akan sanggup menghadapi penderitaan yang akan dia alami. Dan puncaknya pergumulan Yesus adalah ketika dia harus meminum cawan, yaitu murka Allah atas dosa-dosa manusia, yang akibatnya Yesus pun akan terpisah dari Bapanya. Situasi Yesus, situasi yang sangat berat. Pergumulan Yesus, pergumulan yang sangat berat. Sampai Yesus berkata, seperti mau mati rasanya. Ya. Nah, bagaimana Yesus menghadapi pergumulan yang berat ini? Yang pertama adalah Yesus berdoa. Yesus memilih Getsemani untuk tempatnya berdoa. Getsemani artinya alat pemerasan buah zaitun yang berada di sebelah timur Bukit Zaitun, ya. Getsemani memang tempat yang tenang, sejuk, sekaligus tempat berdoa ketika menghadapi pencobaan. Itu sebabnya sampai saat ini tempat ini dijadikan tempat orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi untuk berdoa ketika menghadapi pencobaan yang berat. Kita membaca di ayat tadi, di nas-nas tadi, bahwa Yesus awalnya itu mengajak murid-muridnya dan kemudian memilih secara spesifik lagi 3 orang muridnya yang begitu dekat dengannya, Yohanes dan Yakobus, Petrus, dan meminta supaya mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus ketika menghadapi penderitaan yang berat, ketika menghadapi pergumulan yang berat. Dan Yesus juga berbagi rasa, curhat kepada orang-orang terdekatnya bahwa dia akan menghadapi kondisi yang sangat berat. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, mereka meninggalkan Yesus dan mereka tertidur. Dan kita lihat di sini keputusan Yesus adalah
dia berdoa. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan, tetapi hal itu tidak membuat Yesus untuk mundur. Justru sebaliknya, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Gejolak yang dihadapi Yesus di ayat 37 dikatakan tadi seperti mau mati rasanya. Ini adalah stres tingkat tinggi atau titik terendah yang Yesus hadapi. Tetapi adakah respon para murid yang sebelumnya mau mengakui atau mengaku siap mati untuk Yesus? Tadi dijelaskan dalam ayat nas ini bahwa ayat 31 sampai 34 justru Yesus ditinggal tidur dan situasi ini tidak membuat Yesus mundur. Keputusan Yesus berdoa seorang diri, mengasingkan diri, dan dia kemudian berdoa. Karena berdoa merupakan cara terampuh meredam segala kegentaran, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Saya juga ingin bersaksi, saya pernah mengalami rasa frustasi dalam pelayanan. Saya mengalami titik terendah, tetapi keputusan yang saya lakukan menghadapi situasi itu adalah mengambil keputusan untuk berdoa. Pergumulan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Pelayanan-kah? Kesehatan? Keuangan, studi, atau apapun, doa masih tetap cara yang paling ampuh untuk menenangkan diri menghadapi segala pergumulan. Memang kita perlu berbagi kepada teman, tetapi teman tetap bagian yang terbatas untuk memahami kondisi kita yang sebenarnya, untuk memahami ketakutan dan tekanan yang kita alami. Tetapi mengambil tindakan untuk berdoa merupakan keputusan yang terbaik. Ya, Yonggi Cho berkata, berdoa berarti kita tidak memberi bagian kepada iblis, tidak memberikan kesempatan kepada kedagingan kita, tetapi berdoa berarti memberi kesempatan kepada Allah sendiri. Itu sebabnya dalam nas ini Yesus menekankan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap Yesus menghadapi pergumulan yang berat. Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Keputusan Yesus memilih kehendak Bapa dan mengabaikan kehendaknya menunjukkan ketaatan Yesus dalam misi penyelamatan manusia. Yesus fokus kepada misi penyelamatan itu. Yesus berserah sepenuhnya kepada otoritas Bapanya. Tema tahun ini STT Yogyakarta adalah bergairah dalam misinya Allah. Dalam merealisasikan misi ini, kita perlu berserah kepada kehendak Tuhan. Karena ada tantangan yang berat yang akan kita hadapi. Ada ketakutan, bahkan ada resiko yang harus kita terima dalam merealisasikan misi besarnya Allah. Tetapi jika kita berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Sehingga dalam menyelesaikan misinya bagi dunia ini, memang Yesus menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi dua hal yang dilakukan Yesus adalah berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pagi ini. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, dalam menghadapi penderitaan, sebagai wujud di mana Yesus melaksanakan misi penyelamatan bagi dunia ini. Dan ada ketakutan, kesedihan, bahkan ketidakberdayaan. Tetapi dalam semua hal ini ya Tuhan, kami belajar saat ini bahwa berdoa dan berserah kepada kehendak-Mu itu adalah keputusan yang sangat terbaik. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam mewujudkan amanat agung. Mungkin kami menghadapi berbagai masalah, tantangan, tetapi biarlah Tuhan, kami tetap menyadari ketika kami berdoa dan bergantung kepada kehendak Tuhan, berserah penuh total kepada Engkau, maka Engkaulah yang memampukan kami, menenangkan kami menghadapi semua pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.